Kita awali pelajaran hari ini dengan penuh semangat ya, jangan ada yang loyo, harus semangat pokoknya semangat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mari kita syukuri nikmat sehat yang sudah Allah berikan ini dengan belajar sungguh-sungguh ya, jangan malas-malasan ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di ruangan kelas 4B dalam rangka mempelajari pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sebelum belajar, supaya kita belajarnya diberikan kemudahan dan tidak diganggu oleh setan tentunya, kita baca doa dulu sama-sama ya. Hari ini doanya dipimpin oleh Farel ya. Oke, siap. Silakan Farel. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Setelah baca doa kita sambung sama tadarusan sama-sama. Kita tadarus baca surat yang biasa kita baca, yang sudah kita sepakati. Surat Atin terlebih dahulu, disambung Al-Alaq, Al-Qadar, kemudian nanti yang terakhir surat Al-Bayyinah ya. Oke, baik, kita langsung aja kita baca sama-sama. Yang sudah hafal baca dengan lantang supaya yang belum hafal bisa mengikuti. Siap? Kita mulai dari basmalah. Nanti kamu teruskan di rumah masing-masing ya. Tadarus Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena bacaan tadarus Al-Quran lah yang kelak akan menemani kita di akhirat. Ya, oke, baik. Silahkan sekarang dikeluarkan bukunya. Pak Ilham absen dulu ya. Oke, baik. Hari ini yang disebut namanya jangan jauh hadir ya, atau hadir, tapi sebutkan satu nama buah-buahan. Bisa? Bisa ya. Tapi buah-buahan yang sudah disebutkan oleh teman kamu tidak boleh disebutkan lagi. Harus buah-buahan yang lain. Seperti itu ya. Oke, baik. Haira,
contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada? Mudah-mudahan nanti harapannya adalah tadi sesuai tujuan pembelajaran. Setelah kamu langsung melaksanakan pembelajaran, kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Yang kedua, bagaimana sifat? Kamu udah siap buat belajar? Siap, ya. Oke, baik. Kita masuk pada materi yang pertama, pengertian atau makna iman kepada Rasul. Ya. Oke, kamu bisa lihat dari di depan. Iman itu artinya adalah apa? Percaya. Sedangkan Rasul adalah utusan Allah yang membawa pesannya atau membawa firman-nya. Ya, jadi dari dua kata itu, iman dan Rasul, dapat kita simpulkan bahwa iman kepada Rasul itu adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah yang membawa wahyunya. Ya. Kemudian dapat dipahami bahwa iman kepada Rasul mencakup keyakinan di dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan tentunya adalah mengamalkan perbuatannya dengan taat kepada ajarannya serta taat kepada ajarannya melalui ibadah dan ajaran yang dibawa oleh Rasul itu sendiri. Ya, itu adalah pengertian dari beriman kepada Rasul. Ya, jadi Pak, orang yang beriman kepada Rasul itu orang yang seperti apa? Jadi orang yang beriman kepada Rasul adalah orang yang patuh, taat sama ajaran yang dibawa oleh Rasul dan Nabi Muhammad atau Nabi kita. Nah, gitu ya. Jadi Pak, coba deh, kamu tanya pada diri kamu sendiri, Pak, sebenarnya aku tuh udah beriman belum sih sama Rasul-Rasul atau sama Nabi? Belum? Ya, kamu sendiri yang tahu, ya. Pengertiannya, seseorang yang dikatakan beriman kepada Rasul adalah orang yang meyakini di dalam hatinya, percaya kepada setiap ajaran yang dibawa oleh Nabi dan tentunya mengamalkannya dalam peribadahan dan kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan pengertian iman dan iman kepada Rasul. Coba Pak Ilham pengen tahu, iman itu kan artinya percaya. Ya, meski percaya itu dalam hati ya, meskipun kamu tidak mengetahui. Kamu percaya sama Nabi Muhammad? Padahal kamu belum pernah lihat Nabi Muhammad. Tapi kamu percaya? Percaya. Ya, beda dengan kamu mengetahui. Contoh, ya. Kamu percaya nggak kalau di saku celana Pak Ilham nih ada uang 10.000? Percaya nggak? Oke. Ada yang percaya, ada yang enggak, ya. Tapi kalau kemudian setelah itu Pak Ilham tunjukkan, ya, di kantong Pak Ilham keluar uang 10.000, ya, kamu udah lihat uang 10.000, anggap aja ada. Terus Pak Ilham masukkan lagi, kemudian Pak Ilham tanya, kamu percaya nggak di kantong celana Pak Ilham yang sebelah kanan ada uang 10.000? Kamu percaya ya, karena udah lihat. Itu jadinya kamu bukan percaya, tapi kamu mengetahui karena kamu udah tahu. Oke, dan dengan beriman percaya sekalipun kita tidak mengetahui, ya, termasuk iman kepada Rasul. Kita pernah lihat nggak Rasulnya? Enggak, tapi kita percaya. Ya, seperti itu loh. Itulah yang dimaksud dengan iman atau percaya kepada Rasul. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih Pak kita harus beriman kepada Rasul? Jawabannya karena apa? Terdapat di dalam Al-Quran, tepatnya di surat An-Nisa ayat 136. Ini adalah dalil iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi. Hai orang-orang yang beriman, artinya ya, tetaplah kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Ini adalah ya dasar mengapa kita harus beriman kepada Rasul. Ada perintahnya di dalam Al-Quran di surat apa? Surat An-Nisa ayat 136. Ya, itu dia. Kenapa kita harus beriman kepada Rasul? Ya, terdapat dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya
Oke, sebelum ke sifat-sifat Nabi, kita kan iman atau percaya kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Coba Nabi dan Rasul-Rasul Allah ada berapa yang harus kita imani? Ada berapa? 25. Ya, pintar. Coba kita sebutkan satu-satu ya, lewat lagu yang biasa kita nyanyikan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai sekarang kelas 4. Lagu yang basic-basic aja. Oke, siap, kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Betul ya, semuanya ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sifat-sifat rasul atau sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh seorang rasul. Karena sifat ini merupakan keistimewaan, bahkan menjadi ciri khas dari rasul itu sendiri. Sifat wajib bagi rasul ada 4. Kamu bisa lihat semua di papan tulis. Yang pertama adalah sidik. Yang kedua adalah amanah. Yang keempat tabligh. Yang keempat patronah. Oke, yang pertama sidik artinya apa? Benar atau jujur. Orang yang sidik adalah orang yang berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong atau khizib. Seperti itu. Ya, yang sifat wajib bagi Rasul yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Rasul kita itu tidak pernah mengkhianati manusia, ya, dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Sifat Rasul yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan. Rasul kita itu menyampaikan seluruh wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan, baik itu banyak maupun sedikit. Semua wahyu yang dia terima dari Allah melalui malaikat Jibril itu disampaikan semuanya kepada umat manusia karena Rasul mempunyai sifat tabligh yang artinya menyampaikan. Sifat Rasul yang keempat adalah atau cerdas. Kenapa Rasul mesti cerdas? Karena dengan kecerdasannya Rasul dapat memahami dengan baik apa yang diwahyukan kepadanya, sehingga dia bisa menjelaskan kepada kita semua umat manusia. Seperti itu ya. Oke, supaya kamu bisa mengingat-ingat tentang 4 sifat wajib bagi Rasul ini, coba kita nyanyikan sama-sama ya lagu sifat wajib bagi Rasul. Oke, ayolah, sudah siap kan videonya? Kita nyanyikan sama-sama. Ya, sama-sama. Ayo kita hafalkan sifat Rasul ada 4. Sikapnya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, patronah artinya cerdas. Mari kita hafalkan dan juga diamalkan. Oke, udah hafal ya? Jadi itulah keempat sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul, yang wajib kita hafalkan dan tentunya juga kita amalkan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya mari kita coba lihat contoh-contoh meneladani sifat-sifat Rasul yang 4, dimulai dari sifat sidik, kemudian amanah, kemudian tabligh, dan yang terakhir adalah sifat patronah. Sifat meneladani sifat-sifat Rasul. Yang pertama adalah sifat sidik yang artinya jujur atau benar. Contoh yang pertama, seorang anak mengakui kepada ibunya bahwa dia menjatuhkan gelas meskipun dia takut dimarahi. Itu
penjual yang jujur itu seperti itu. Contoh orang yang meneladani sifat Rasul jujur adalah seperti itu ya. Meneladani sifat Rasul yang keempat adalah patona ya, yang keempat atau cerdas. Contohnya apa Pak? Nah, di sini ada 4 ya. Contohnya adalah nih, yang terakhir deh, yang sama, yang sesuai dengan kamu. Seorang anak menggunakan botol bekas untuk membuat tempat pensil yang rapi dan menarik sebagai tugas prakarya, sekaligus membantu menjaga lingkungan. Itu adalah contoh siswa atau anak yang cerdas. Ya, kalau yang nggak cerdas tidak akan mampu dan tidak akan terpikirkan. Pengen tempat pensil harus beli. Tapi karena anak itu cerdas, kreatif, aku nggak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk membuat tempat pensil. Aku buat aja dari barang-barang atau dari sampah plastik kayak gitu ya. Selain membuat karya yang ekonomis, dia juga membantu menjaga lingkungan. Ya, mendaur ulang sampah. Karena kan kita tahu kalau sampah plastik itu terurainya sangat lama sampai beratus-ratus tahun. Kayak gitu ya. Itulah 4 contoh meneladani sifat Rasul. Yang terakhir itu pertama. Oke, selanjutnya. Oke. Apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui tadi sifat-sifat Rasul? Apa? Setelah tadi kamu tahu sifat Rasul itu ada 4 dan contoh-contohnya, apa yang bisa kamu lakukan? Apa? Ya, betul, menjalankan. Ya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul tersebut dan menghindari sifat-sifat mustahilnya. Ya, kayak gitu. Kemudian bagaimana Pak caranya kita mempraktekkan sifat-sifat Rasul itu, atau bagaimana cara kita meneladaninya? Bagaimana? Menepati janji, betul. Atau apa lagi? Caranya gimana kita meneladani sifat Rasul? Ini ya, caranya dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar, berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Ya, rajin belajar supaya kamu cerdas. Ini ya, berkata, berucap dengan benar, itu presentasi dari sifat CD. Ya, menepati janji itu presentasi dari sifat amanah, dapat dipercaya. Ya. Kemudian menjaga titipan itu presentasi dari sifat adil. Ya, dan yang terakhir rajin belajar itu adalah presentasi atau contoh sikap meneladani sifat Rasul yang keempat, yaitu fatona atau cerdas. Ya, rapi, kakinya turun gambarnya. Oke, baik. Yang terakhir yang kita pelajari hari ini adalah tujuan diutusnya Rasul. Tadi kan Pak Ilham di awal nanya, ya, kenapa sih Pak Allah tuh harus mengutus seorang Rasul kepada umat manusia? Ya, ini jawabannya. Yang pertama, untuk membimbing umat. Rasul diutus untuk membimbing manusia menuju kebenaran. Kemudian menjelaskan wahyunya Allah. Ya, dan yang terakhir adalah memperbaiki akhlak umat manusia atau menyempurnakan akhlak. Ya, Rasul ini memberikan teladan terbaik dalam semua aspek kehidupan, baik spiritual, sosial maupun moral. Ya, itulah tujuan Allah mengutus Rasul kepada kita umat manusia, membimbing kita supaya berada di jalan yang benar, selamat di dunia dan di akhirat. Ya, dan menjadi contoh teladan buat kita, menjadi idola kita, figur teladan kita, ya, dalam segala aspek kehidupan, baik itu spiritual, ibadahnya, sosial, bermasyarakat maupun moral atau akhlaknya. Ya, jadi dalam beribadah kita ikuti ibadah seperti yang Rasul ajarkan. Dalam hal sosial, bersosialisasi sama, kita teladani seperti Rasul. Dan juga dalam aspek moral, akhlak, kita juga mencontoh kepada Rasul kita. Oke, di sini ada video. Nanti kamu simak sama-sama ya. Video yang menjelaskan tentang tujuan diutusnya Rasul supaya lebih jelas. Kamu simak sama-sama ya. Oke. Bisa diputar nggak?
lihat dari YouTube aja kalau misalkan tidak bisa diputar. Oke, masih begini ya. Oke, ini udah muncul. Pembawa cahaya kehidupan. Kamu simak baik-baik ya. Ini videonya sebentar, cuma 1 menit 28 ya. Oke, silakan baik-baik. Tulan, pembawa cahaya kehidupan. Zaman dahulu, dunia berada dalam kegelapan. 8 malam, tetapi kegelapan moral. Manusia lupa kepada Sang Pencipta. Mereka menyembah berhala, saling bermusuhan, dan hidup tanpa pedoman. Allah, yang Maha Penyayang, mengutus Rasulnya sebagai cahaya di tengah kegelapan. Rasul datang membawa wahyu, membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Pertama Rasul diutus adalah mengingatkan manusia bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Tidak ada Tuhan selain Dia, Sang Pencipta alam semesta. Rasul juga diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Dia mengajarkan kasih sayang, kejujuran, dan keadilan agar manusia hidup dengan saling menghormati. Untuk membimbing manusia menuju jalan yang lurus, mengingatkan tentang surga bagi mereka yang beriman dan neraka bagi yang ingkar. Rasul membawa Al-Quran sebagai petunjuk. Sebuah kitab yang menjadi cahaya bagi manusia, yang dapat menunjukkan jalan kebenaran hingga selamat sampai akhir zaman. Berkat Rasul, dunia yang dulu kelam ini dipenuhi cahaya Islam. Manusia mulai saling menghormati, beribadah kepada Allah, dan hidup dengan akhlak yang mulia. Para Rasul telah tiada, tugas mereka berlanjut kepada kita, umat Islam. Teruskan perjuangan mereka dengan menyebarkan kebaikan, keadilan, dan ketauhidan. Oke, itu ya. Coba akan membagi kelompok dulu ya. Satu kelompoknya terdiri 5 orang, ya. Oke, baik. Biar gampang, gini ya. Kelompok 1, Aidan, Renggo, Rapi, Jafar, sama Rafa. Kelompok 2, Farel, Jidan, Adinda, Hanifah, Nada. Kelompok 3, Hansa, Nita, Yasmin, Syakirana, sama Dina. Bisa ya? Coba dibuat meja kelompok buat diskusi ya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 sebelah kanan. Oke, silakan. Ya. Setelah tadi kamu menyimak penjelasan materi dari Pak Ilham dan menonton video tentang tujuan diutusnya Rasul, sekarang kamu Pak Ilham berikan ini ya tugas untuk melengkapi pernyataan. Ya, satu kelompok dapat 1. Itu kelompok 1. Nanti dijawab sama-sama ya, bersama, sama-sama. Yang pertama, ya. Lembar pertama itu kamu melengkapi pernyataan ini ya. Yang titik-titik ini kamu isi lengkap. Sedangkan di lembar yang kedua kamu adalah mencocokkan atau menjodohkan tentunya dengan jawaban yang benar. Jangan ya salah. Kamu usahakan jawabannya itu betul ya. Ilham kasih waktu kamu mengerjakan lembar tersebut sebanyak 15
kasih tepuk tangan buat coba Pak Ilham lihat. Oke, ini adalah hasil kerja atau hasil diskusi kelompok 2. Jawabannya sangat bagus ya. Semua jawabannya tepat ya. Dimulai dari melengkapi pernyataan tentang pengertian beriman kepada Rasul, juga tentang 25 Nabi dan Rasul ya. Kemudian pada lomba mencocokkan juga sama. Pak Ilham lihat ini jawabannya udah betul semua ya. Sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya setelah tadi dari awal sampai akhir kita melakukan kegiatan pembelajaran, dimulai dari menyimak penjelasan materi dari Pak Ilham, menonton video tentang tujuan diutusnya Rasul, dan kegiatan diskusi kelompok, mengerjakan lembar kerja atau lembar aktivitas. Ya, coba kita simpulkan deh apa sih yang kita pelajari tadi dari awal sampai sekarang. Ya, kesimpulannya adalah ya, yang pertama, beriman kepada Rasul adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Ya, dengan mengenal sifat-sifat dan tujuan diutusnya Rasul, kita diharapkan dapat meneladani mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian ayo ya sama-sama kita jadikan Rasul sebagai panutan kita dalam berkata benar, bertindak adil, dan menjadi pribadi yang aman. Kayak gitu ya. Oke, baik. Kira-kira anak-anak ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham belum tentang materi beriman kepada Rasul Allah? Ada yang bertanyakan? Gak ada? Semuanya udah paham? Oke, baik, alhamdulillah. Untuk mengukur pemahaman kamu setelah ini, sebelum nanti kita tutup, Pak Ilham akan mengadakan penilaian ya, assessment. Oke, baik. Untuk mengukur seberapa dalam, seberapa jauh kamu menguasai materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Pak Ilham bagikan satu orang satu lembar, nanti kamu isi nama, tanggal, dan jawab. Kalau tadi lembar diskusi boleh dikerjakan sama-sama. Untuk lembar yang ini kamu kerjakan sendiri-sendiri ya, nggak boleh saling menyontek atau kerja sama. Oke, ini bagi. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ingat, meskipun Pak Ilham nggak lihat, tapi malaikat Raqib dan Atid selalu mengawasi kamu ya. Jadi jangan kerja sama. Biar Pak Ilham tahu kamu, tolak ukur kamu mempelajari materi hari ini sudah sejauh mana. Baik anak-anak, waktunya sudah 5 menit berakhir ya. Udah selesai jawab soalnya? Udah, baik. Oke, Pak Ilham ambil ya, Pak Ilham kumpulkan. Akan Pak Ilham koreksi nanti. Oke, baik anak-anak, tak terasa kita udah sampai di ujung pembelajaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita di masa sekarang maupun di masa depan. Dan mudah-mudahan kita semua jadi anak-anak yang soleh, yang berbakti pada kedua orang tua, yang memiliki sifat jujur,